Wabah corona ini telah memaksa kita untuk cepat menyesuaikan diri. Salah satunya adalah dalam hal proses belajar mengajar. Semenjak ditiadakannya sekolah, itu proses belajar mengajar sudah dipindahkan ke rumah masing-masing. Belajar dari rumah. Belajar dari rumah tidak hanya tentang belajar menggunakan platform online seperti Zoom, Google Meeting, ataupun WhatsApp, ataupun lainnya. Belajar dari rumah itu juga tentang bagaimana memaksimalkan sumber pelajaran dan media pembelajaran yang ada di rumah masing-masing. Dengan adanya internet itu akan mempermudah guru berinteraksi dengan siswanya menggunakan platform tersebut. Akan tetapi untuk guru-guru atau sekolah yang berada di wilayah tidak ada akses internet, itu mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Makanya di beberapa wilayah ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh guru. Salah satunya adalah guru kunjung. Jadi guru secara bergantian ke rumah siswa untuk mengajarkan kepada anak pelajaran-pelajaran yang mereka susah untuk anak-anak. Di daerah lainnya ada beberapa guru juga mengajarkan pelajaran kepada anak-anak melalui radio. Karena mayoritas masyarakat di sana itu mendengarkan radio. Artinya adalah setiap guru, kepala sekolah, ataupun stakeholder pendidikan terkait itu harus cepat berinisiatif kreatif untuk menemukan metode-metode terbaru agar anak tetap belajar. Apapun kondisinya, anak kita harus tetap dan terus belajar. Dan yang paling penting adalah momen corona ini menjadi penting karena bisa menjadi momen orang tua lebih mengenal anak dalam proses belajar mengajar. Orang tua bisa mengambil peranan lebih besar untuk mengajarkan kepada anaknya. Oleh karena itu, kita harus aktif, jangan hanya pasif menunggu kondisi ini terus selesai, tapi kita harus aktif menemukan metode-metode apa yang cocok diajarkan kepada anak, sumber-sumber belajar yang terbaharui untuk anak terus belajar. Berikut obrolan saya dengan Dita Cahya, seorang peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan tentang apakah efektif belajar dari rumah dan bagaimana idealnya belajar dari rumah. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi kita akan mulai lagi membahas tentang bagaimana efektivitas belajar dari rumah. Jadi kita akan mulai lagi, kita akan mudah-mudahan lebih baik ya. Oke, kita undang dulu nih Ditanya. Gitu. Coba kita cek dulu. Oke, teman-teman yang dengar suaranya gimana? Udah oke belum? Kita cek dulu deh suaranya ke teman-teman yang nyaksikan. Halo. Ya, oke. Halo. Halo, kedengeran nggak, Dit? Kedengeran nggak? Kedengeran, clear kok. Clear. Oke. Teman-teman suaranya udah oke ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Udah, kata Ani tuh. Ada Ani. Oke, sip. Jadi teman-teman, saya ulang lagi ya, kita rekap dulu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang efektivitas belajar dari rumah sama Dita dari PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Jadi kan selama ini kalau kita lihat di TV ataupun di media sosial kan, kalau orang bicara learning from home biasanya identik dengan online, lewat WhatsApp dan lain-lain, sehingga daerah-daerah yang tidak punya infrastruktur ke sana, daerah-daerah yang ibu-ibunya nggak punya smartphone itu agak kesusahan. Nah ternyata tadi kata Dita nggak harus online, nggak identik dengan online. Ternyata ada beberapa tempat juga melakukan kayak kunjung guru ya. Jadi guru-guru berkunjung ke rumah si anak, atau juga bisa melalui RRI. Yang RRI di mana itu, Dit? Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ya. Oke. Tadi ada yang menarik, Dit. Belajar dari rumah itu bukan hanya membawa pelajaran dari sekolah semuanya ke rumah, nggak gitu ya? Gimana sih konsepnya tadi? Iya, pembelajaran dari rumah tuh bukan berarti memindahkan pembelajaran yang terjadi di sekolah ke rumah, gitu kan. Itu adalah suatu kesalahan pertama sih kalau menurut saya. Karena kan kondisinya beda antara situasi yang disetting di sekolah untuk belajar dengan situasi rumah. Banyak sekali distraksinya kan, baik itu anak ataupun guru gitu. Guru juga kalau di rumah tuh tidak
akan susah gitu untuk benar-benar men-setting dirinya, karena dia juga punya keluarga, punya kehidupan seperti itu kan. Si murid juga gitu. Jadi keliru sekali jika asumsinya adalah memindahkan pembelajaran yang harusnya di sekolah dengan ke rumah. Itu kesalahan pertama mungkin. Kesalahan kedua adalah mengganti peran guru oleh orang tua. Jadi peran guru ya tetap menurut saya sih tidak sepenuhnya bisa digantikan dengan orang tua ya, tapi mungkin di situ adalah peran orang tua membantu peran guru seperti itu. Oh, oke. Tadi poin pertama menarik tuh. Jadi bukan memindahkan, tapi ngapain? Kalau nggak memindahkan, jadi ngapain? Belajar di rumah. Modifikasi pembelajaran. Nah, yang dilakukan di pembelajaran memodifikasi pembelajaran di yang harusnya dilakukan di sekolah itu di rumah gitu. Nah, dan juga perlu banget gitu disesuaikan dengan konteks. Kalau mungkin ya konteksnya misalnya kayak gini ya, pembelajarannya itu ya memang disesuaikan dengan konteks rumah, kemudian ya memang lebih fokus ke life skill, lebih fokus ke hal-hal yang memang erat kaitannya atau bisa dilakukan di rumah gitu. Misalnya terkait matematika misalnya gitu kan. Nah, itu tuh guru bisa memodifikasi apa yang ada di rumah itu menggunakan peralatan-peralatan yang ada di rumah. Kemudian penting juga guru mengetahui kondisi setiap anak sih kalau menurut saya. Jadi kalaupun misalnya untuk anak A peralatannya harus gelas misalnya. Gelas sih mungkin setiap rumah ada ya, atau menggunakan barang-barang yang kira-kira disesuaikan aja dengan kondisi rumah setiap anak. Oke. Jadi sebenarnya kalau di rumah itu, kalau di sekolah ya, itu tentu itu daerahnya guru-guru gitu ya. Nah, kalau di rumah itu pembagian peran antara guru dengan sekolah itu kayak apa jadinya nanti? Peran rumah dan ada pergeseran peranan nggak antara orang tua dengan guru kalau misalnya mereka belajar dari rumah? Iya, tentunya peran orang tua di sini akan lebih banyak. Walaupun misalnya pembelajaran di sekolah juga peran orang tua tetap penting ya dalam mendukung anak-anaknya. Cuman untuk pembelajaran dari rumah mungkin porsinya jauh lebih banyak gitu. Orang tua kasarnya bisa jadi asisten guru dalam menemani anak belajar, dalam memantau perkembangan atau capaian anak seperti itu. Dan penting sekali dilakukan komunikasi itu antara orang tua dan guru. Dan juga guru tuh perlu waktunya juga fleksibel gitu, karena kan settingnya juga udah berbeda ya. Waktunya fleksibel itu adalah menyesuaikan karena yang dilibatkan adalah orang tua, jadi menyesuaikan juga waktunya seperti itu. Jangan misalnya kalau di sekolah kan fix ya waktunya, misalnya dari jam 7 sampai jam 12. Nah, kalau misalnya di pembelajaran rumah tuh ya diserahkan aja ke anak dan juga orang tua untuk menyepakati jadwal bersama seperti itu. Apalagi kalau misalnya pembelajaran yang membutuhkan dampingan orang tua. Berarti beban-beban di kurikulum, beban-beban di silabus yang udah dibikin itu nggak berlaku lagi atau gimana? Disesuaikan, karena kan kalau kata Dita tadi kalau di rumah ya disesuaikan kontekstual di rumah gitu. Matematika ya bahas yang menggunakan alat yang di rumah dan lain-lain gitu. Jadi beban kurikulum itu gimana kalau posisinya learning from home kayak gini? Iya, beban kurikulum sudah menjadi tidak kewajiban lagi kan. Semua kurikulum seperti itu. Jadinya memang ini butuh kreativitas dan juga fleksibilitas dari guru sih gitu. Jadi
ambinya untuk menyelesaikan buku paket Abi tuh itu ambisi ya. iya. Untuk menyelesaikan buku paket ya disesuaikan karena kan kondisinya sekarang sedang krisis gitu, dan pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran seperti itu. Oh, karena kan kapan ya terakhir waktu ke satu daerah, kemudian waktu itu hari terakhir mereka belajar, yang terjadi adalah itu nggak ada internet di sana. Jadi guru-guru masuk terakhir ngasih tugas banyak banget, ngeringkas dan lain, silakan kerjakan gitu. Terus tadi ada tuh yang bilang, bah sekarang itu apa-apa orang tua gitu, jadi tugas orang tua lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak pas juga ya gitu. Kalau ngasih tugas aja gitu. Oh ya, ini menarik. Beberapa hari yang lalu lah, saya membaca hasil surveinya KPAI. Jadi katanya pembelajaran dari rumah, pembelajaran jarak jauh ini tuh sekitar 76% anak tidak suka. Setelah 76% dikulik anak tidak alasannya, suka. iya, tidak merasa nyaman dengan pembelajaran jarak jauh. Setelah dikulik ternyata memang yang pertama apa ya, tugas yang diberikan, waktu yang diberikan itu terlalu sempit, sekitar 3 jam gitu. Kemudian anak tuh merasa terbebani dengan tugas-tugas misalnya merangkum, menyalin, kemudian membuat video gitu untuk penilaian. Nah, lama-lama juga mungkin bosan ya kalau misalnya setiap hari dilakukan seperti itu. Nah, karena Duh, sinyal di sana nih kayaknya. Oke. Sinyalnya agak buffering di situ. Oke, teman-teman. Halo teman-teman baru gabung, kita nunggu sinyal yang bagus dulu ya di sana. Condong orang tua yang membuat kurikulumnya tentu saja bareng guru. Oke, ini banyak banget yang masukan nih dari Ani, ada dari Bu Sarah juga. halo. Halo Dit, gimana sinyalnya? Oke nggak? Itu di situ. Udah oke nggak? Sekarang sih udah jelas. Tadi sempat hilang sih memang. Oke. Iya, oke. Tadi sempat hilang. Nah, tadi ada Tadi ada pertanyaan, Dit. Itu ada panduan nggak sih dari pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, untuk guru dan orang tua harusnya bagaimana? Ini kan perubahannya drastis banget, Dit. Karena kan kita tahu mindsetnya itu adalah menyelesaikan kurikulum, buku pakai dan lain-lain, sementara langsung lompat kepada hal-hal yang sangat fleksibel gitu. Itu ada panduannya nggak, Dit, dari kementerian, setahu kamu ya, ke bawah gitu? Kalau tidak salah itu baru dikeluarkan surat edaran ya, surat edaran surat edaran Sekdirjen kalau nggak salah. Ya, terkait panduan. Tapi kalau misalnya terkait panduan juga kan kalau misalnya orang tua atau yang memiliki akses internet itu mau mendapatkan panduan, jadi salah satu rekanan kami itu namanya Semua Murid Semua Guru. Itu ada berisi portal panduan untuk guru dan juga orang tua melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya ya itu mungkin perlu juga ya, mungkin dari masyarakat, mungkin dari TBI juga gitu kan, kayak mengkampanyekan bahwa pembelajaran jarak jauh itu tuh bukan berarti pembelajaran online. Cuma memang berarti memang harus sama-sama mengkampanyekan ya. Iya, betul. Kalau surat edarannya baru keluar sih memang. Ada yang komen tuh, jadi dia bilang bahwa kalau belajar dari rumah kan porsi orang tua otomatis meningkat, sementara ya tau lah ya orang tua itu harus bekerja juga dan lain-lain, sementara ada beberapa pelajaran yang mungkin si anak nggak tahu gitu, jadi dia harus nanya ke orang tua, mungkin nggak tahu juga dan lain. Nah, itu bagusnya komunikasi itu idealnya kayak apa? Atau jangan-jangan nih kurikulum itu emang harus disusun sama orang tua gitu, udah sama orang tua aja bikin nih, orang tua sama guru kita susun kurikulum, kita mau belajar apa 2 minggu ini ya 3 minggu ini begitu. Kalau gitu gimana? Iya, tadi kan sebenarnya peran orang tua kan bukan berarti menggantikan peran guru. Peran guru kan tidak bisa digantikan ya sama peran orang tua misalnya. Di sini peran orang tua adalah membantu anak untuk memfasilitasi pembelajaran di rumah gitu.
Yang pertama sih ya komunikasi antara guru dan juga orang tua dan juga anak gitu, terkait tugas pembelajarannya seperti apa. Kemudian, nah guru juga memberikan kelonggaran waktu gitu terkait pembelajarannya sehingga si anak dan juga orang tua bisa menyepakati jadwal bersama gitu. Misalnya apalagi orang tua yang kerja gitu kan, orang tua yang sama-sama kerja dari rumah kemudian harus meeting juga gitu. Nah, itu harus disesuaikan aja gitu, nggak bisa kan misalnya waktunya misalnya dari jam 9 sampai jam 10 atau dari jam 9 sampai jam 12 misalnya. Sementara orang tua juga yang diminta sama guru harus menemani, mereka juga harus bekerja. Nah, disinilah pentingnya saling empati sih satu sama lain, disesuaikan dengan kondisi kan. Oke. Berarti emang harus saling menyesuaikan ya, Dit ya? Itu jadinya mungkin krisis kayak gini tuh pembelajaran dari rumahnya lebih banyak pembelajaran mengenai empati ya. Iya, karena mengenai empati, life skill gitu kan, komunikasi. Berasa nggak sih maksudnya dengan kondisi seperti ini kita akhirnya kelihatan gitu loh, bukan kualitas sih, kesiapan pendidikan kita itu sejauh mana gitu. Makanya ketika ada hal seperti ini kayak semuanya kelabakan gitu, semuanya nggak siap, dari mulai daerah, kemudian gurunya, siswanya, sampai ke tingkat pusat akhirnya menjadi nggak siap kan. Jadi kayak di pusat ngasih kebijakan apa ternyata nggak sampai ke bawah kan gitu. Iya, sebenarnya kondisi seperti ini kan bukan cuma di Indonesia aja yang yang merasakan gitu, di negara-negara lain juga sama. Di Inggris juga butuh keterlibatan dari komunitas organisasi swasta, masyarakat gitu untuk sama-sama saling support konten, saling support materi, saling support panduan, seperti itu sih. Apalagi ya di Indonesia di mana gapnya tuh masih cukup tinggi gitu, masih banyak daerah yang mungkin untuk listrik aja belum ada seperti itu. Kalau dari PSPK di kantor ada kajian tersendiri nggak tentang learning from home ini? Kalau boleh ada kajian gitu, ada bocoran tentang kondisi yang kayak begini? Untuk kajiannya sendiri terkait learning from home sih misalnya efektivitas atau enggaknya belum ada ya gitu. Cuman kita juga bantu gitu terkait misalnya melalui jaringan semua murid semua guru itu tuh mengumpulkan konten-konten, kemudian sumber-sumber belajar untuk orang tua, guru dan juga murid. Oke. Jadi selama learning from home itu sumber-sumber belajarnya apa aja tuh yang bisa kita breakdown, yang kita bisa kembangkan, yang kita bisa elaborasi lagi gitu? Banyak sih, mungkin ada banyak video, kemudian banyak yang sumbang konten-konten seperti e-komik yang lebih menarik, kemudian sumber-sumber bacaan lain sih. Cuman memang nah untuk salah satu strategi untuk menjangkau anak-anak yang tidak memiliki smartphone sudah dilakukan melalui kerjasama dengan TVRI kan. TVRI. Karena asumsinya kalau TV mungkin jangkauannya jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan smartphone, internet, seperti itu sih. Ini juga sangat karena ini adalah pengalaman pertama kita juga kan menghadapi pandemi seperti ini. Iya, benar banget sih. Nah, tadi kan kita udah bicara peranan guru dan orang, ternyata emang terjadi pergeseran dan saling empati dan saling menyesuaikan gitu ya. Nah, tadi kan juga menarik tuh, ternyata jamnya itu nggak harus kayak jam sekolah ya? Iya, itu karena iya jamnya ya tadi pembelajaran juga nggak semestinya harus sinkronus gitu kan, dimana harus live bareng-bareng gitu. Guru bisa memberikan tugas melalui SMS atau melalui kunjungan setiap minggu sekali, jadi fleksibel itu sih. Kemudian ya batas waktu pengumpulan tugasnya itu juga disesuaikan gitu, waktunya tidak terlalu sempit sehingga anak punya
kalau misalnya mereka kesulitan punya waktu untuk berkomunikasi atau mendapatkan bimbingan dari orang tuanya seperti itu. Dan juga mungkin kreativitas guru juga perlu dalam soal penilaian gitu. Jadi penilaian tuh tidak harus sama seragam semuanya, harus berupa video semuanya atau berupa ringkasan semuanya, ya disesuaikan aja. Ada juga anak-anak ternyata yang disanggau itu tuh melalui voice note misalnya gitu kan, kemudian atau ketika guru berkunjung ditanya lagi materinya seperti apa, ya ternyata cara seperti itu tuh guru mempunyai kesempatan menemukan bakat-bakat baru gitu dari anak. Oh ternyata ada anak yang mengerjakan tugasnya itu melalui gambar gitu, ditunjukkan ke gurunya atau melalui cerita langsung, sehingga oh ini anak ternyata punya kemampuan, punya bakat jadi bakat bakat komunikasi gitu, komunikasi yang bagus. Akhirnya si anak itu tuh diajak juga sama guru tersebut yang disanggau itu untuk ngasih penjelasan di RRI. Jadi dia ngasih menjadi penyiar atau pemateri di RRI seperti itu. Jadi memang disesuaikan, kalau misalnya tidak bisa tidak bisa semuanya ngerangkum 40 anaknya atau 30 anaknya ngerangkum semua, 30 anaknya bikin video semua gitu. Disesuaikan aja dengan bakat atau minat anak, seperti itu sih. Bener-bener sih. Sebenarnya banyak cara ya yang bisa disesuaikan ya. Cuman kan lagi-lagi Ya. masalahnya adalah implementasi ya, Dit ya. Nah, untuk implementasi, untuk sosialisasi ini, kalau surat edaran kan pasti sebatasnya ya di Dinas Pendidikan Kabupaten dan lain-lain. Nah, kalau ke guru kan jauh lagi nih perjalanannya ke bawah gitu untuk mengasih tahu konsep-konsep kayak begini. Itu gimana cara sosialisasi biar paham tuh belajar di rumah itu begini loh, se-fleksibel ini loh, jamnya bisa diatur, materinya bisa diatur, sumber belajarnya bisa diatur gitu. Itu cara-cara sosialisasi yang ke bawahnya itu yang udah dilakukan dan supaya efektif itu gimana, Dit? Ke guru-guru dan lain-lain. Oke. Sebenarnya surat edaran yang dari kementerian kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan juga punya kewajiban untuk meneruskannya ke satuan pendidikan kan. Selain itu juga mungkin peran organisasi komunitas penggerak seperti TBI dan juga teman-teman lain tuh bisa juga membantu seperti ini gitu, mengkomunikasikan sampai, apalagi kalau TBI kan bisa sampai menjangkau daerah-daerah yang minim akses, seperti itu sih. Bisa ya semua pihak sih, masyarakat, komunitas, organisasi, semuanya. Jadi tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah, karena pemerintah juga pasti punya terbatasan ya. Oke. Jadi sebenarnya yang berperan nggak hanya guru, orang tua, tapi komunitas-komunitas belajar juga berperan ya. Seberperan apa, Dit? Kan tadi disebutin ada banyak komunitas belajar. Mungkin bisa dari kalau kita dulu ngajar kelompok guru itu KKG atau SMSG dan lain-lain. Itu efektif juga nggak untuk melakukan hal-hal yang seperti ini? Menurut saya efektif ya. Jadi semua lini sih bisa dikerahkan untuk mengkampanyekan bahwa pembelajaran itu dalam situasi COVID seperti ini tuh bisa disesuaikan dengan konteks, bisa disesuaikan dengan kondisi anak dan juga kondisi guru, seperti itu sih. Yang penting sih pembelajaran itu tetap terjadi ya, karena pembelajaran itu hak anak kan, walaupun kondisi seperti apapun anak wajib dipenuhi haknya untuk pendidikan, seperti itu. Cuman yang memang capaiannya, kemudian prosesnya itu yang perlu penyesuaian. Oke. Tidak terkecuali anak dari berbagai background apapun, seperti itu sih. Karena kan tingkatan SD, SMP, SMA kan beda-beda ya. Maksudnya tingkat kemandirian mereka dalam belajar ya. Terutama SD kan masih sangat katakanlah masih bergantung dengan guru ataupun orang tua. Kalau SMA mungkin udah kategori udah bisa mencari sumber-sumber tersendiri gitu ya, Dit ya. Nah, maka dari mungkin pertanyaan ini selanjutnya, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh guru, orang tua,
komunitas atau apapun lah, mungkin satu persatu deh yang bisa kita kerjain bareng-bareng lah, mungkin dari orang tua apa yang mereka bisa kerjakan dari rumah dan apa yang harus mereka pahami, kemudian guru apa yang harus mereka bisa lakukan dan harus pahami, dan apa yang kita bisa lakukan sebagai komunitas seperti ini. Oke, itu mulai dari guru ya, dari guru dan juga dari guru mungkin pola pikir yang harus online itu tuh mungkin harus segera diubah, bahwa pembelajaran tidak harus online gitu. Kemudian guru juga bisa melakukan komunikasi. Kalau misalnya sebelumnya tidak ada komunikasi dengan orang tua, ya nggak ada salahnya kan. Misalnya udah 1 bulan berjalan, ya nggak ada salahnya membangun komunikasi. Kemudian menyepakati kembali proses pembelajaran bersama orang tuanya juga, individuals. Kemudian mengajak orang tua perannya di mana, seperti apa harapannya yang bisa diberikan dari orang tua. Orang tua juga sebaiknya cukup asertif dan juga mencoba memahami. Asertif ya, menyampaikan misalnya keberatannya seperti itu. Kemudian dia saling empati aja sih soal peran, soal dukungan yang bisa diberikan gitu. Kemudian orang tua juga ya memang nggak enak sih mungkin ya krisis seperti ini, mereka juga aktif mencari informasi terkait anaknya. Kemudian kalau misalnya memang ada yang kesulitan misalnya terkait pendampingan pembelajaran, bisa dikomunikasikan ke guru, seperti itu sih. Jadi hikmahnya mungkin komunikasi antara orang tua dan guru bisa lebih intens lagi. Kemudian anak juga dilatih untuk membuat jadwal yang memang disesuaikan dengan jadwal orang tuanya. Kemudian dari komunitas, masyarakat, organisasi juga sama-sama saling dukung gitu. Kalau misalnya memang ada konten-konten atau metode-metode pembelajaran, itu bisa saling sharing gitu, seperti itu sih. Berarti komunikasi guru itu harus dimatangkan dengan yang orang tua ya? Iya, karena kan sekarang perannya jauh lebih besar gitu, orang tua dalam mendampingi anak nih. Atau jangan-jangan ketika pembelajaran online atau pembelajaran offline pun atau kunjungan guru itu harusnya komunikasinya nggak ke anak langsung ya, bisa jadi ke orang tua. Iya. Menyesuaikan metode, menyesuaikan jam dan lain-lain gitu ya. Iya, betul. Seperti yang dilakukan sama guru yang di Nagrek itu ya. Jadi kunjung guru itu tuh dia bukan hanya menanyakan tugasnya mana misalnya, atau mengajari suatu materi, tapi lebih ke support sosial, seperti itu, menyemangati, mendengarkan, seperti itu sih. Setidaknya kan kondisi seperti ini pasti tidak nyaman sih untuk hampir semua orang, seperti itu. Yang penting sih memang nomor satu kan well-being-nya dulu, kesehatan mentalnya lah. Iya, berarti guru harus effort lebih ya, Dit ya, buat berkomunikasi dengan orang tua, mungkin persen per persen gitu kan, SMS orang tua gimana perkembangan anaknya dan lain-lain gitu kan. Iya, makanya kan tadi ya untungnya adalah tidak ada lagi kewajiban menyelesaikan kurikulum, sehingga mungkin dalam 1 hari misalnya mengunjungi 1 anak atau 2 anak seperti itu sih, dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan juga sih pastinya. Oke. Kalau peran kita itu maksudnya kan banyak komunitas, banyak organisasi, yayasan di pendidikan, apa yang bisa kita lakukan atau sumbangkan atau bisa berbuat lah untuk kondisi yang seperti ini gitu? Iya, mungkin sesederhana menyampaikan informasi bahwa pembelajaran jarak jauh itu bukan hanya pembelajaran online ya gitu. Kemudian kalau misalnya punya materi ajar seperti di negara mana gitu kan, pemerintah juga bekerja sama dengan swasta, masyarakat. Jadi memberikan, kalau tidak salah di Italia apa Prancis, saya lupa hasil risetnya itu di McKinsey. Jadi mereka membagikan hasil bacaan print ke anak-anak yang tidak memiliki akses internet gitu.
secara reguler. Oke, ini menarik banget sebenarnya, Dit. Apalagi nanti diskusi offline nanti karena sinyalnya agak putus-putus tadi. Serius? Jadi Maaf. ada komen dari Ani tadi, kayaknya enak deh dibikin artikel karena ini kan fenomena baru. Jadi banyak hal yang terduga, semuanya serba baru, semuanya serba menyesuaikan. Jadi ada hal-hal yang emang tidak ideal seperti itu. Iya, memang tidak ideal sih. Makanya ekspektasi setiap orang, baik guru, anak, dan juga orang tua juga perlu disesuaikan gitu loh. Ekspektasinya ya. Mungkin ini terakhir gitu ya, karena udah mau jam 5 juga. Kira-kira nih mungkin pesan atau call to action apa nih disampaikan ke para, kan ini akan direkam, direcord juga, mudah-mudahan nanti dilihat oleh teman-teman yang lain nih, tentang belajar dari rumah itu. Mungkin terakhir deh kesimpulannya kayak apa gitu, Dit? Pembelajaran dari rumah bukan berarti memindahkan sekolah ke rumah, tetapi memodifikasi pembelajaran yang dia di rumah. Pembelajaran di rumah bukan berarti pembelajaran online gitu. Guru harus kreatif, harus fleksibel mencari modifikasi pembelajaran, komunikasi dengan orang tua, dan juga mungkin kalau misalnya punya best practice gitu pembelajaran, baik guru atau orang tua bisa saling berbagi, kemudian komunitas masyarakat juga bisa saling berbagi mengenai pembelajaran, modul-modul atau sumber-sumber belajar yang bisa digunakan. Kita, Dit, mungkin buffering lagi. Oke. Dit, halo. Hai, Dit. Lancar belum? Oke, teman-teman, mungkin ada keterbatasan teknis juga. Jadi rencananya kita Taman Baca Inovator juga akan membuat video-video online learning yang bisa juga disampaikan buat teman-teman yang ada di daerah-daerah gitu. Jadi kayak video-video singkat yang nanti bisa dipakai di anak sebagai media pembelajaran. Jadi teman-teman itu dulu tetap di rumah, tetap cuci tangan, pakai masker kemana-mana, dan jaga kesehatan. Udah ada lagi nih. Dit, tadi terputus. Sorry. Iya, sempat terputus tadi. Sorry. Iya. Oh iya. Komunitas dan organisasi kita juga. Di Taman Baca, kita mau bikin video online learning yang akan kita bisa bagiin ke daerah-daerah. Nanti mungkin bisa kita kerjain bareng-bareng kali ya. Oke banget tuh. Boleh. Ya, jadi kita mau bikin video online singkat, nanti bisa direkam, kemudian kita bisa distribusiin ke sana. Bahkan kita kepikiran kalau mereka nggak punya smartphone, kita mau bikin di compact disc. Oh iya. Karena kan kalau di daerah-daerah, kalau yang nggak punya smartphone, biasanya mereka punya DVD atau VCD atau televisi yang bisa mereka pelajari gitu. Jadi nanti kita akan coba bikin video online learning lewat compact disc di sana, nanti kita bisa bagiin. Nanti kita bisa kerjain bareng-bareng ya. Tuh, Ani juga minta tuh artikel tuh deh dibikin. Iya. Bisa ngajak kolaborasi yang lain juga. Lebih banyak. Oke, Dita. Makasih banyak, Dita. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya ini. Aduh, kondisinya sinyal. Iya, nggak apa-apa. Ya, selalu jaga kesehatan teman-teman, tetap di rumah, pakai masker, cuci tangan, kalau nggak bisa cuci tangan baru pakai hand sanitizer. Oke, Dita, kita ketemu di kesempatan yang lainnya ya, kita bahas project apa gitu yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Oke, siap, ditunggu ya kabar baiknya dari TBI. Oke, thank you Dita, terima kasih teman-teman semuanya, tutup ya. Terima kasih ya semuanya. Ya.